Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Talia Kusuma Beliana S dengan NIM P071340190074. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Hemoglobin pada Petani yang Menggunakan Pestisida di Subak Tegal Badem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Adapun alasan saya mengambil judul tersebut karena adanya efek dan penurunan kadar hemoglobin di dalam sel darah merah akibat penggunaan pestisida oleh para petani. Sehingga dapat dirumuskan masalah bagaimana gambaran kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida di Subak Tegal Badem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida di Subak Tegal Badem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam bidang penelitian ilmiah, khususnya yang berhubungan dengan kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida, serta dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah pengetahuan pranata laboratorium kesehatan di bidang laboratorium klinik. Tinjauan pustaka dari penelitian ini meliputi darah, hemoglobin, pestisida, hubungan hemoglobin dengan pestisida, anemia, pemeriksaan kadar hemoglobin yang terdiri dari metode Tallquist, Sahli, Cooper sulfat, cyanide hemoglobin, dan POCT. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kerangka konsep sebagai berikut. Petani yang menggunakan pestisida di mana zat kimia pestisida meliputi golongan organoklorin, golongan organofosfat, dan karbamat yang dapat mengakibatkan penurunan kadar hemoglobin. Objek penelitian ini adalah kadar hemoglobin, di mana faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin yaitu usia, jenis kelamin, jenis pestisida, masa kerja, lama penyemprotan, frekuensi penyemprotan, dan pemakaian APD. Adapun faktor lain yang mempengaruhi kadar hemoglobin yaitu kecukupan gizi dalam tubuh, metabolisme besi dalam tubuh, dan ketinggian tempat tinggal. Namun, faktor ini tidak diteliti. Pemeriksaan kadar hemoglobin terdapat 3 metode konvensional, yaitu metode Sahli, metode elektrobase biosensor, dan metode cyanide hemoglobin. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode base biosensor untuk menunjukkan hasil tinggi, normal, dan rendah. Variabel dalam penelitian ini adalah kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida di Subak Tegal Badem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Adapun definisi operasional yaitu variabelnya adalah kadar hemoglobin, di mana hemoglobin adalah protein yang terkandung dalam eritrosit. Metode yang digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin adalah metode elektrobase biosensor. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah portable hemoglobinometer dengan kategori tinggi lebih dari 18 gram per desiliter, normal 13 sampai 18 gram per desiliter, rendah kurang dari 13 gram per desiliter, dengan skala data ordinal. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada petani yang menggunakan pestisida di Subak Tegal Badem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan rentang waktu pada bulan April sampai bulan Mei 2022. Populasi pada penelitian ini adalah petani yang menggunakan pestisida di Subak Tegal Badem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang berjumlah sebanyak 96 orang, dan besar sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30 petani. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu wawancara, pengambilan, dan pemeriksaan sampel darah. Etika penelitian pada penelitian ini meliputi respect for person, beneficiency, anonymity, confidentiality, dan distributive justice. Gambaran umum lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Subak Tegal Badem yang terletak di Desa Tegal Badem Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Desa Tegal Badem Timur ini merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya sebagai petani. Batasan wilayah Subak Tegal Badem terdiri dari wilayah selatan, Desa Pengambengan, wilayah utara, Desa Banjar Tengah, wilayah barat, Desa Tegal Badem Barat, wilayah timur, Desa Lelateng. Hasil pemeriksaan subjek penelitian berdasarkan karakteristik penelitian,
Yang pertama, kadar hemoglobin pada petani di Subah-Tegal Padang diperoleh sebagian besar memiliki kadar hemoglobin normal, yaitu sebanyak 21 orang dengan persentase 70%. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan usia diperoleh rentang usia yang paling banyak yaitu 41 sampai 50 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 50%, dan kadar hemoglobin berdasarkan usia diperoleh pada rentang usia 41 sampai 50 tahun memiliki kadar hemoglobin normal terbanyak yaitu sebanyak 11 orang dengan persentase 36,7%. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin diperoleh sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 28 orang dengan persentase 93,3%, dan kadar hemoglobin berdasarkan jenis kelamin diperoleh responden terbanyak dengan kadar hemoglobin normal yaitu pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang dengan persentase 66,7%. Selanjutnya, karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis pestisida diperoleh petani yang menggunakan satu jenis pestisida sebanyak 16 orang dengan persentase 53,3%, dan kadar hemoglobin berdasarkan jenis pestisida diperoleh responden terbanyak dengan kadar hemoglobin normal yaitu pada responden yang memakai satu jenis pestisida sebanyak 12 orang dengan persentase 40%. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan masa kerja diperoleh petani yang masa kerja lebih dari sama dengan 5 tahun memiliki frekuensi terbanyak yaitu 30 orang dengan persentase 100%, dan kadar hemoglobin berdasarkan masa kerja diperoleh responden terbanyak dengan kadar hemoglobin normal yaitu pada responden yang memiliki masa kerjanya selama lebih dari sama dengan 5 tahun sebanyak 21 orang dengan persentase 70%. Selanjutnya, karakteristik subjek penelitian berdasarkan lama penyemprotan diperoleh petani yang lebih dari 5 jam melakukan penyemprotan pestisida merupakan responden terbanyak yaitu sebanyak 22 orang dengan persentase 73,3%. Kadar hemoglobin berdasarkan lama penyemprotan diperoleh responden terbanyak dengan kadar hemoglobin normal yaitu pada responden yang lama melakukan penyemprotan selama lebih dari 5 jam sebanyak 15 orang dengan persentase 50%. Lalu, karakteristik subjek penelitian berdasarkan frekuensi penyemprotan diperoleh petani yang melakukan penyemprotan pestisida lebih dari 2 kali dalam seminggu merupakan responden terbanyak yaitu sebanyak 25 orang dengan persentase 83,3%. Lalu, kadar hemoglobin berdasarkan frekuensi penyemprotan diperoleh responden terbanyak dengan kadar hemoglobin normal yaitu pada responden yang frekuensi penyemprotan lebih dari 2 kali dalam seminggu sebanyak 19 orang dengan persentase 63,3%. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan pemakaian APD diperoleh petani yang memakai APD tidak lengkap memiliki frekuensi terbanyak yaitu 26 orang dengan persentase 86,7%. Lalu, kadar hemoglobin berdasarkan pemakaian APD diperoleh responden terbanyak dengan kadar hemoglobin normal yaitu pada responden yang tidak lengkap memakai APD sebanyak 18 orang dengan persentase 60%. Dilanjutkan dengan pembahasan yang dimana secara teoritis penggunaan pestisida secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan akan membawa dampak negatif bagi kesehatan manusia. Salah satu dampak negatif dari penggunaan pestisida bagi kesehatan manusia yaitu dapat menimbulkan penurunan kadar hemoglobin. Pada penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar responden memiliki kadar hemoglobin normal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuwanita 2017 dan Gita 2020. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvira 2019. Kadar hemoglobin yang normal pada seseorang dapat disebabkan karena responden memiliki kebiasaan sarapan. Berdasarkan usia, dikatakan bahwa rentang usia 41-50 tahun sebanyak 11 orang dengan persentase 36,7% memiliki kadar hemoglobin normal, di mana hal ini berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan oleh Purba 2010 dan hanya terdapat sebanyak 4 orang dengan persentase 13,3% yang mengalami penurunan kadar hemoglobin pada rentang usia ini, yang dimana secara teoritis seiring dengan bertambahnya usia maka fungsi metabolisme tubuh juga menurun. Semakin tua usia maka rata-rata aktivitas kolinesterase darah semakin rendah sehingga akan mempermudah terjadinya keracunan pestisida. Berdasarkan jenis kelamin, dari hasil yang didapatkan dinyatakan bahwa kadar hemoglobin rendah, normal, dan tinggi terbanyak
pada responden yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dapat terjadi karena laki-laki pada umumnya memiliki kadar hemoglobin yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan karena massa otot laki-laki relatif lebih besar daripada perempuan, sedangkan perempuan akan mengalami menstruasi setiap bulan dan akan mengalami kekurangan kadar hemoglobin karena banyak darah yang keluar. Berdasarkan jenis pestisida, secara teoritis, pestisida golongan organofosfat dan karbamat merupakan pestisida yang dapat menyebabkan penurunan kadar dan aktivitas enzim kolinesterase. Anjuran dari Dinas Pertanian, penyemprotan untuk satu jenis pestisida dilakukan dalam satu kali penyemprotan dan dilanjutkan dengan penyemprotan pestisida lainnya. Berdasarkan penelitian diperoleh, pemakaian satu jenis pestisida merupakan yang terbanyak memiliki kadar hemoglobin normal, yaitu sebanyak 12 orang dengan persentase 40%. Berdasarkan masa kerjanya didapatkan bahwa kadar hemoglobin rendah, normal, dan tinggi terbanyak pada petani yang masa kerjanya lebih dari sama dengan 5 tahun. Namun, secara teoritis, petani yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun biasanya telah terjadi toksisitas kronis. Jadi, semakin lama melakukan penyemprotan, maka semakin banyak zat kimia yang terakumulasi dalam darah. Selanjutnya, berdasarkan lama penyemprotan. Secara teoritis, semakin lama dan sering kontak langsung dengan pestisida, maka resiko terjadi keracunan pestisida akan semakin tinggi. Pada penelitian ini didapatkan bahwa petani dengan lama penyemprotan lebih dari 5 jam didapatkan hasil kadar hemoglobin normal terbanyak 15 orang dengan persentase 50% dan juga kadar hasil hemoglobin rendah sebanyak 7 orang dengan persentase 23,3%. Hasil kadar hemoglobin yang didapat tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramli, Asori, dan Riswanto tahun 2016. Lalu berdasarkan frekuensi penyemprotan. Secara teori, penyemprotan pada siang hari dengan suhu yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya gangguan atau keracunan karena suhu yang tinggi akan menyebabkan metabolisme dalam tubuh meningkat dan penyerapan pestisida ke dalam tubuh menjadi semakin besar. Namun, didapatkan bahwa petani dengan frekuensi penyemprotan lebih dari 2 kali dalam seminggu didapatkan hasil kadar hemoglobin normal terbanyak 19 orang dengan persentase 63,3% dan kadar hasil hemoglobin rendah sebanyak 6 orang dengan persentase 20%. Selanjutnya, berdasarkan pemakaian APD. Dari hasil yang didapatkan, dinyatakan bahwa kadar hemoglobin rendah, normal, dan tinggi terbanyak pada petani dengan pemakaian APD yang tidak lengkap. Secara teori, responden yang tidak menggunakan APD maupun tidak lengkap dapat memicu masuknya pestisida ke dalam tubuh. Kandungan sulfur yang tinggi pada pestisida menimbulkan ikatan sulfhemoglobin, di mana sulfhemoglobin merupakan bentuk hemoglobin yang berikatan dengan atom sulfur di dalamnya sehingga menyebabkan hemoglobin abnormal. Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan didapatkan 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, karakteristik responden sebagian besar berusia 41-50 tahun dengan persentase 50%, berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 93,3%, menggunakan satu jenis pestisida dengan persentase 53,3%, dengan masa kerja lebih dari sama dengan 5 tahun dengan persentase 100%, lama penyemprotan lebih dari 5 jam dalam sehari dengan persentase 73,3%, frekuensi penyemprotan lebih dari 2 kali dalam seminggu dengan persentase 83,3%, dan yang menggunakan APD tidak lengkap dengan persentase 86,7%. Lalu yang kedua, kadar hemoglobin pada petani yang menggunakan pestisida sebagian besar dengan kadar hemoglobin normal sebanyak 70%, kadar hemoglobin rendah sebanyak 23,3%, dan kadar hemoglobin tinggi sebanyak 6,7%. Lalu yang ketiga, kadar hemoglobin rendah pada petani yang menggunakan pestisida terbanyak ditemukan pada usia 41-50 tahun dengan persentase 13,3%, berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 20%, menggunakan lebih dari satu jenis pestisida dengan persentase 16,7%, dengan masa kerja lebih dari sama dengan 5 tahun dengan persentase 23,3%, lama penyemprotan lebih dari 5 jam dalam sehari dengan persentase 23,3%,
frekuensi penyemprotan lebih dari 2 kali dalam seminggu dengan persentase 20% dan yang menggunakan APD tidak lengkap dengan persentase 20%. Adapun saran setelah dilakukan penelitian ini yaitu yang pertama, bagi petani yang menggunakan pestisida di Subak Tegal Badeng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana diharapkan untuk lebih memperhatikan kesehatan dengan melakukan kebiasaan sarapan sebelum bekerja agar mendapatkan asupan zat besi, mengurangi mengkonsumsi rokok, dan selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Lalu yang kedua, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menggunakan sampel darah vena dan metode pemeriksaan standar agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan signifikan. Sekian presentasi pemaparan hasil karya tulis ilmiah dari saya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.